Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pertama, mata kuliah analisis multivariat 3 SKS. Ini nama saya, kemudian email, nomor WA, dan alamat platform untuk kuliah online kita, yaitu di Google Classroom. Agenda hari ini adalah tentang kelas ini, nanti RPS atau silabus, penilaian referensi, tentang saya, kemudian materi ke-1. Kuliah ini sesuai jadwal, nanti tiap hari Senin jam 1 sampai jam 15.40. Selama musim pandemi kita via online. Jadi ketika jam tersebut, nanti persensi kita buka di OCW. Setelah itu Anda melihat materi PDF dan nonton video YouTube, dilanjutkan dengan berdiskusi selama waktu kuliah. Sedangkan konsultasi, termasuk komentar di Google Classroom, itu 24 jam via online. Ya. Dengan homepage ini, Classroom, google.com, dan seterusnya. Kemudian nanti ada penjelasan silabus, penilaian dan referensi, dan rencana kuliah. Ini rencana pembelajaran 1 semester. Lengkapnya bisa dilihat di ocw.uns.ac.id. Anda download, Anda bisa lihat RPS ini lengkap dalam versi PDF. Intinya di sini disebutkan bahwa mata kuliah ini berkaitan dengan kemampuan, ya, memahami konsep-konsep analisis multivariat, mampu mengevaluasi multivariat dengan konsep outlier dan missing value, mampu mengevaluasi data multivariat dengan multivariat analisis tool, yaitu MANOVA, diskriminan, dan seterusnya, ya, dan mampu menyelesaikan studi kasus dengan alat multivariat yang sesuai. Ini 2 buku utama yang saya pakai, jadi Method of Multivariate Analysis dari Frencher dan Christensen, serta buku bahasa Indonesia. Ini rangkuman dari berbagai textbook yang dibuat oleh Prof. Gudono. Beliau guru besar di FEB UGM. Beliau sudah meninggal beberapa bulan atau tahun yang lalu. Tentu saja buku lain dipersilahkan untuk dipakai. Nah, syarat penilaian tingkat partisipasi kuis, nanti kalau ada kuis ya, itu 75% dengan tingkat kebenaran lebih dari 40%. Tugas partisipasinya di atas 75 dengan tingkat kebenaran 40%. Kehadiran di kelas, tingkat kehadiran lebih dari 75%. Jadi nanti saya ingatkan di awal kuliah dan akhir kuliah untuk jangan lupa persensi di OJW. Karena beberapa kasus mahasiswa lupa, kemudian juga kadang sistemnya bermasalah. Nah, kalau sistem bermasalah berarti nanti biasanya saya perpanjang waktunya. Kemudian unsur penilaian ada UTS dan UAS.
kuis, tugas, itu nanti saya masukkan jadi salah satu komponen UTS atau UAS, tergantung posisi kuis dan tugasnya. Tidak, jadi UTS dan UAS itu tidak dari hasil ujian saja. Ini di Siakat kita itu default-nya itu UTS dan UAS. Menurut SK Rektor UNS tahun 2016, ini rentang nilainya. Dulu sempat nilai 80 ke atas, itu A dengan angka 4, jadi huruf A4. Tapi sejak 2016 dinaikkan standarnya. A4 itu kalau nilainya lebih besar sama dengan 85. Jadi kalau ingin dapat A4, itu nilainya harus lebih besar sama dengan 85. Dan seterusnya di bawah. Silakan diperhatikan. Ini sedikit tentang saya. Tadi nama saya Eko Pujianto, kemudian S1 saya di Matematika ITB, kemudian S2-nya di Teknik Industri ITB, S3-nya di Mechanical Engineering. Ini di ijazah ya. Kalau realnya ya di Departemen Teknik Mesin dan Industri. Kalau di UGM itu teknik mesin dan teknik industri itu satu departemen atau satu jurusan yang membawai prodi mesin dan prodi teknik industri. Jadi di dalamnya saya dibimbing oleh Dr. Alfa, dosen awalnya mesin tapi kemudian dosen di teknik industri. Maaf, saya batuk dulu. Research interest-nya itu quality engineering, termasuk pemodelan di situ, biomaterial, karena background S3 saya itu ngoprek material, walaupun topik utamanya ya rekayasa kualitas dan optimasi. Saya menikah, 4 anak laki-laki, hobinya membaca. Oke, itu sedikit pengantar mata kuliah, kemudian tentang saya sedikit. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, pertemuan kita. Ada 2 bagian besar, yaitu pendahuluan dan review matrik dan ruang vektor. Ini ada publikasi menarik sudah lama sebenarnya ya. Ini Februari 2009. Saat itu Google Chief Economist mengatakan bahwa I keep saying the sexy job in the next 10 year will station. Jadi 10 tahun dari 2009. Ya. Atau sekarang sudah lebih 1 tahun ya, sudah 11 tahun. People think I'm joking, but who will have suggest, but who will have guessed that computer engineer will be been the sexy job of the 1990s. Jadi dia mengatakan pada tahun 2009, 10 tahun yang akan datang, itu salah satu pekerjaan yang paling diminati adalah orang yang paham statistik atau statistician. Tidak mesti background-nya harus S1 statistik, ya, tapi orang yang memahami statistik. Dan itu terbukti sekarang. Ini buktinya. Salah satu profesi, the job landscape pada tahun 2022 yang paling diminati, paling hebat, termasuk gajinya paling tinggi gitu ya, kalau untuk level pekerja ya, kalau entrepreneur beda. Ini adalah yang pertama adalah data analyst and scientist. Dan ini berkaitan dengan kemampuan statistiknya. Tentu saja ditundang pemahaman yang lain ya.
termasuk dalamnya adalah coding, ya, pengkodean atau program lah bahasa umumnya. Jadi statistik sekali lagi saat ini sedang naik daun, termasuk asalnya statistik matematika juga sedang naik daun. Jadi di prodi-prodi matematika di berbagai universitas itu sekarang diserbu oleh calon-calon mahasiswa. Oke ya, ini sedikit motivasi lah ya untuk belajar multivariate analysis. Karena multivariate analysis tentu saja bagian dari statistik. Ya. Dan multivariate analysis itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja di data analis dan scientist. Termasuk yang kedua ini, artificial intelligence dan machine learning spesialis ini mau tidak mau harus belajar multivariate analysis. Ini studi kasus penggambaran tentang multivariate data ya, begitu. Ini tentang analisis dari drone emprit ya, salah satu lembaga pemerhati data sains gitu ya di Indonesia. Kebetulan ini punya dosen UI Jogja, Mas Ismail, kebetulan senior saya dulu di PIKSI atau Pusat Ilmu Komputer dan Sistem Informasi di ITB dulu ketika masih jadi asisten. Kalau kita lihat di sini indah ya. Jadi ini gambar ini itu merupakan visualisasi dari data Twitter untuk tema coronavirus. Jadi kalau saya sih melihat ada seni di sini ya. Jadi salah satu topik riset atau topik kajian termasuk pekerjaan adalah data visualization, ya, memvisualisasikan data. Ya, ini sedikit salah satu yang dipelajari dalam data science di mana multivariate analysis juga masuk di sini. Oke, sekarang kita definisikan apa itu analisis multivariate. Analisis multivariate ini terdiri dari sekumpulan metode yang dapat digunakan ketika beberapa pengukuran atau pengamatan dilakukan pada individu atau objek yang memiliki lebih dari dua variabel. Lebih dua variabel itu mengarah ke multivariat. Ya. Kalau satu univariat, ya, multi itu umum, 2, 3, 4. Tapi kemudian ada juga yang mengatakan kalau 2 dikatakan bivariat. 3 trivariat. Nah, 4 ke atas baru multivariat. Tapi di sini kita katakan ketika sudah lebih dari 2 atau lebih variabel, maka kita katakan multivariat. Nah, tujuannya adalah untuk meneliti pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap suatu objek secara simultan. Jadi kata kuncinya ingin melihat secara simultan, secara serentak. Nah, ini dicatakan. Karena kita ngomong variabel. Variabel adalah atribut yang berubah dalam objek penelitian. Ya. Jadi nanti apa itu variabel? Atribut yang berubah dalam objek penelitian kita. Nah, mengapa kita perlu belajar? Tadi sebagian sudah kita singgung ya. Di dunia nyata, real problem selalu melibatkan banyak variabel. Dan sebaiknya dianalisis secara simultan atau bahkan seharusnya, bukan sebaiknya ya, seharusnya dianalisis secara simultan. Dan masalah di dunia nyata itu relatif kompleks dan tersedia banyak data atau topik big data, data mining itu selalu berkaitan dengan statistika termasuk tool untuk menganalisisnya, yaitu multivariate analysis. Atau nanti yang paling populer adalah analisis cluster ya, bagian salah satu topik kita nanti cluster analisis. Itu dipakai untuk big data analysis. Di samping itu juga tersedia software statistika yang dapat digunakan dengan mudah untuk mengolah data. Dari open source misalkan ada R statistik ya. Kemudian
yang bajakan mayoritas itu dipakai mahasiswa itu SPSS, ada Minitab, ada yang berbayar dengan pengelolaan data yang luar biasa seperti SAS dan sebagainya. Intinya software statistik sudah banyak sekali tersedia. Ini contoh beberapa data multivariat diambil dari buku yang pertama tadi, ya, Rancher dan Christensen. Misalkan unitnya yang kita teliti misalkan mahasiswa, ya, variabelnya ya misalkan nilai di atau student ya siswa lah bukan mahasiswa ya, nilai matematika, histori, musik, art dan fisik, maka ini variabelnya nilai matematika, nilai histori, nilai musik, nilai art dan fisik. Atau di manufaktur misalkan ya berbagai alat pengukuran untuk ngecek apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi, misalkan panjang itu satu variabel, lebar satu variabel, tinggi variabel lagi jadi 3 variabel, misalkan ditambah dengan kekasaran permukaan variabel yang keempat dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu. Atau ini contoh di penelitian dari Perwita dan kawan-kawan ingin mengukur tentang motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dengan kinerja pegawai. Ya. Jadi ini variabelnya X1, X2, dan Y. Kalau ini nanti akan kita pelajari independen, ini independen. Kemudian identifikasi operasionalnya apa? Ya, ini berdasarkan apa dia mengemukakan atau memodelkan motivasi intrinsik itu berdasarkan teori 2 faktor, dan ini indikatornya atau variabelnya nanti. Kalau ini variabel utama biasanya kita sebut sebagai faktor, ya, sedangkan yang ini kita sebut variabel. Jadi multivariatnya itu lebih merujuk ke sini, yang sebelah kanan indikatornya. Ini contoh multivariat analisis di pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja pegawai. Untuk memahami analisis multivariat, maka Anda harus mengingat kembali materi matrik dan ruang vektor, serta memahami statistik dasar seperti distribusi normal, uji T, interval kepercayaan, regresi dan analisis variansi yang univariat. Ya. Jadi hari ini kita coba scan ya konsep ini, prasyarat ini. Pertama dari jenis skala, ya. Ini alat ini populer sekali sekarang ya, termometer gun atau termogun. Jenis skala ini ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Apa itu nominal? Nominal adalah pengukuran yang mengatakan kategori dari nomos, nama, ya, penamaan saja. Jadi dia hanya mengkelompokkan, mengklasifikasi dari konstruk yang diukur atau dari objek yang diukur dalam bentuk variabel. Jadi misalkan orang diukur, diidentifikasi, dinamai berdasarkan jenis kelaminnya itu apa, maka ada pria dan wanita. Maka misalkan angka 1 untuk pria, 2 wanita. Jadi hanya kategori saja ya. Jadi hanya kategori penamaan, nomos. Kemudian ordinal ya, merupakan salah satu objek data berdasarkan urutan. Ordinal itu urutan dari objek. Ya. Jadi ada nama dan ada urutan. Kalau tadi di nominal ini tidak ada urutan. 1 dan 2 itu tidak berarti 1 lebih daripada 2. Bukan, ya, atau lebih dulu, tapi equal di sini. Tapi begitu ordinal itu sudah ada urutan.
Tetapi skala ini tidak menunjukkan jarak dan interval. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya jarak dan interval. Jadi ordinal itu hanya ada nama, penamaan, dan urutan. Contoh, angka 1 untuk mahasiswa tahun pertama, 2 tahun kedua, 3 tahun ketiga, dan 4 tahun keempat. Jadi ini berurutan. Ya. Tapi tidak menunjukkan jarak dan interval. Baru kemudian interval. Itu skala yang menggunakan kategori atau penamaan, urutan, dan jarak. Ya. Nah, skala ini menggunakan konsep jarak yang sama atau equality internal. Contohnya adalah ini, temperatur. Ya. Suhu itu jaraknya sama. Kalau 1 derajat Fahrenheit ya jaraknya sama. Ya. Sedangkan skala yang terakhir adalah rasio. Skala yang memiliki 0 alamiah, artinya skala rasio itu mempunyai kategori, peringkat atau urutan, jarak, dan perbandingan objek. Jadi fungsi 0 alamiah itu untuk membandingkan angka-angka. Jadi misalkan contoh tinggi dan berat mahasiswa. Jadi bisa dibandingkan. Ya, oke, nanti silakan dipelajari lebih lanjut berbagai macam contoh yang lain. Dibaca buku-buku statistik metodologi penelitian ya tentang skala. Ini nanti akan saya jelaskan ini di sini ya bahwa manfaat dari skala itu sangat penting dalam multivariate analisis karena berkaitan dengan ketepatan memilih metode, ketepatan menganalisa. Nah, ini sekali lagi membantu menentukan jenis analisis yang tepat untuk digunakan. Jadi jenis skala tertentu tidak memungkinkan terpenuhinya asumsi mengenai distribusi data yang diperlukan. Ya, karena nanti mau tidak mau kalau kita belajar multivariat ya harus tahu distribusi data. Ini semuanya dipelajari di kalau di teknik industri ya dipelajari di teori probabilitas, kemudian dipelajari juga di statistik industri. Dan tentu saja ini akan membantu menentukan metode koreksi atas hasil pengukuran yang tepat. Nah, ini beberapa contoh lain ya. Termasuk di sini nih saya ingin tekankan. Ini tadi kan dari nominal, ordinal, interval, rasio. Ini sifatnya, ya tadi sudah disebutkan ya. Contohnya, kemudian ini yang menarik di bagian sini, deskriptif statistik. Ya. Jadi kalau datanya nominal, maka hanya ada frekuensi, presentasi, present, dan modus. Kalau ordinal, frekuensi, modus, median, dan persentil. Kalau interval, ada mean tambahnya, dan standar deviasi. Rasio, mean, dan standar deviasi. Interval dan rasio nanti di SPSS misalkan ini dijadikan satu, yaitu scale. Jadi nanti secara umum, interval rasio ini sering dianggap sama, sehingga hanya ada 3, nominal, ordinal, dan scale. Scale itu mencakup interval dan rasio. Yang perlu diperhatikan di riset-riset ekonomi atau teknik industri yang berbau manajemen, ekonomi itu kan seringnya menggunakan kuesioner skala Likert yang ini ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh diolah dengan min, diambil rata-rata. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Sangat setuju sampai tidak setuju. Itu tidak boleh di rata-rata min, diambil minnya. Yang boleh diambil median, mode, frekuensi. Tapi kemudian nanti memang biasanya terus ada asumsi, diasumsikan 1 sampai 5 itu kontinu, ya, dengan skala jarak yang sama sehingga bisa diolah layaknya interval atau rasio. Sehingga biasanya bisa dihitung min dan standar deviasi. Tapi kalau mau aman ya jangan. Ini mahasiswa sering keliru kalau ditanya. Nggak boleh ya, sekali lagi, skala Likert teorinya dengan min. Kecuali ya secara pasti peneliti menjamin itu hubungannya linier, ya 1 sampai 5-nya dan diasumsikan kontinu. Harus ada itu baru bisa diolah dengan min. Dan ini grafnya, ya beberapa macam graf yang bisa dipakai.
Dan ini beberapa tool statistik dasar ya yang digunakan. Kalau ini basic properties-nya tadi ya, sama. Kemudian ini beberapa statistik yang digunakan. Jadi nominal itu dengan frekuensi, chi-square, binomial test, kemudian ordinal ini ya, Spearman rank order correlation, mean weight U-test, Kendall. Ini dipelajari di statistika industri kalau di S1 Teknik Industri. Kalau interval ini ya, mean, t-test, ANOVA, regresi, faktor analisis, ya, rasio, harmonic mean, dan sebagainya. Dan bisa juga ini diolah, kalau yang atas, nominal dan ordinal, harus diolah dengan non-parametrik. Non-parametrik itu secara mudah bukan berdistribusi normal. Gitu ya. Nah, yang bawah itu boleh diolah dengan dua-duanya, boleh non-parameter, boleh parametrik, tergantung kasusnya. Ini saya ambil dari buku yang lain. Oke, tadi pemahaman tentang itu. Nah, karena multivariabel berarti kan ada hubungan antar variabel. Ya, nah, hubungan itu sekali lagi adalah dua variabel yang sama-sama berubah atau covariance. Ya. Nah, penyebabnya itu terjadi sebelum dan penyebab terjadi sebelum yang disebabkan. Jadi time order. Dan variabel lain yang menjadi penyebab sudah dihilangkan. Rule out the factor. Dalam hubungannya sebab akibat, nah ini sudah mulai nanti akan mengarah ke variable dependent dan independent ya. Sekali lagi, variabel dalam model sebab akibat itu dibagi dependent dan independent. Di awal kan tadi kita ingin meneliti pengaruh ya secara simultan. Pengaruh itu ya saling sebab akibat. Variable independent nanti hubungannya ada main, moderating, intervening. Ini kira-kira ilustrasinya. Untuk yang independent itu X di sini seperti biasa ya, Y-nya adalah dependent. Jadi independent itu mempengaruhi main itu kalau X1, X2-nya berpengaruh terhadap Y-nya seperti itu, ilustrasinya. Kemudian persamaan statistiknya itu yang bawah atau model statistiknya seperti ini. Ini perhatikan ada E, kalau ada E-nya ini model statistik. Jadi A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Kalau moderat itu begini. X1 mempengaruhi Y tapi dipengaruhi oleh X2, X1-nya. Nah, bentuknya seperti ini. A, B1, X1 ditambah B2, X1 kali X2 ditambah E2. Atau intervening, X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi Y. Ini persamaannya. Sekali lagi, ini adalah ada E-nya, ini model statistika. Ya, nanti akan dibahas di berikutnya. Kemudian yang perlu juga direview sebenarnya kalau riset-riset berkaitan dengan multivariat, karena sebagai salah satu tool saja, Anda harus memahami dengan baik sistem yang dipelajari atau materi topik pemodelan sistem Anda juga harus tuntas. Ini salah satu unggulan di teknik industri, pemodelan sistem. Anda dapat di semester pertama pemodelan sistem. Ya. Nanti insya Allah yang ajar Prof. Cucu. Nah, dibuka-buka lagi bukunya. Model ya secara umum adalah penyederhanaan hubungan antara variabel dalam dunia nyata. Ya, jadi Anda lihat real problem, disederhanakan menjadi variabel-variabel, hubungannya seperti apa, cara mengukurnya bagaimana, cara mengolahnya seperti apa, dan seterusnya. Model yang bagus itu hemat atau parsimoni atau hanya memasukkan variabel yang benar-benar diperlukan. Jadi sebenarnya model itu sudah harus complicated ya. Kalau memang sederhana ya bagus. Kemudian hanya variabel yang mempunyai tujuan jelas yang dimasukkan dalam model. Nah, dalam hal ini pemahaman teori yang baik tentang sistem yang kita pelajari itu menjadi sangat penting. Ini rata-rata mahasiswa yang riset tentang modeling, ya penelitian S1 atau S2 modeling itu kadang kurang kuat di teorinya sehingga ketika ditanya ya itu kurang baik dalam menjawab. Jadi kalau modeling apapun itu ya
mathematical modeling itu terutama, atau boleh juga yang pakai tadi kuesioner skala Likert, itu tetap teori itu penting. Jenis model. Nah, ini kaitannya dengan materi kuliah kita, nanti kita akan memakai model yang kedua ya. Itu berbasis teori dan berbasis data. Nah, berbasis data ini digunakan sebagai alternatif dari model berbasis teori. Sebenarnya kalau menurut keilmuan itu filsafat itu ilmu yang tertinggi karena semuanya berbasis teori, bukan data. Jadi kebenarannya relatif mutlak. Kalau data kan berkaitan dengan datanya seperti apa, kita ambil kesimpulan. Jadi kalau ketemu orang-orang sosial filsafat terutama ya, itu mereka membangun kesimpulan, membangun model itu berbasis teori. Termasuk agama ya, salah satu bidang filsafat yang ya kalau boleh disebut ya, agama itu juga ilmu-ilmu yang berbasis teori penelitiannya. Nah, ini tadi yang saya sebut model matematis dan model statistik. Statistik ada ini kalau matematik. Ini adalah error, artinya ketidakpastian. Model statistik selalu mengandung ketidakpastian. Kalau model matematika pasti, ya, eksak, tanpa ada error. Nah, berdasarkan dependent dan independent tadi, multivariat ini dikelompokkan menjadi dua analisis utama, yaitu analisis dependensi, di mana variabel itu dikelompokkan menjadi variabel bebas dan tidak bebas, atau dependent dan independent, yang saling mempengaruhi, ya. Sedangkan interdependensi variabel tidak dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel tidak bebas. Ya. Nah, ini contoh-contoh analisis yang dipakai. Jadi Anda sebenarnya, misalkan sebelumnya sudah belajar regresi, itu masuk dependensi. Ya. Nah, ini di sini belum disebutkan ya. Cluster analisis cluster ini nanti masuk ke analisis interdependensi ya. Termasuk faktor, principal komponen, dan seterusnya. Nah, SEM ya yang populer ya, structural equation modeling itu ada di dependensi. Ya. Ini hanya sebagian saja, ini contoh, bukan meliputi semuanya. Oke, itu bagian pendahuluan. Kita lanjut ya, tentang review matrik dan vektor. Ini cepat saja. Ya. Kenapa matriks? Nah, ini penting. Kalau bagian ini penting ya, tapi nanti teknis matriknya Anda baca sendiri saja. Maksud saya sendiri adalah kalau perlu baru dibuka, kalau nggak perlu ya sudah. Gitu. Dianggap tahu. Kenapa matrik ini penting? Pengolahan data dalam matrik itu lebih efisien. Ya, nanti akan kita tunjukkan. Software statistik menggunakan teknik operasi metrik untuk pengolahan datanya. Jadi software-software itu isinya itu operasional metrik ya, matrik. Nah, secara natural data itu biasanya sudah tertata dalam kolom dan baris. Ya, kolom 1 misalkan X1, kolom 2 X2, baris 1 itu data pertama dan seterusnya. Jadi sudah dalam bentuk kolom dan baris. Artinya bentuk matriks. Ini matrik Anda sudah kenal, ya, vektor Anda sudah kenal, skalar Anda sudah kenal. Ya, kolom matrik ya. Ini contoh matrik ABC ya. Matrik dengan satu baris atau satu kolom itu disebut vektor. Dalam hal ini B dan C itu adalah vektor. Sebuah angka disebut skalar, misalkan alfa sama dengan 1 atau 2. Ini trace adalah jumlah dari diagonal ya. Matrik diagonal dari semua matrik adalah yang tengah itu. Oke, kemudian ini masih transpose, Anda tahu kolom jadi baris, baris jadi kolom. Matrik 0, nah ini dan matrik identitas. Nanti dalam operasional seperti bilangan 0, matrik 0 juga sangat diperlukan. Sama juga matrik identitas 1, kolomnya 1, di mana yang lain 0, itu juga sangat dibutuhkan. Matrik yang simetris ini nanti akan
ya hanya untuk pemahaman saja ya. Dalam beberapa hal nanti kita matrik varian dan kovarian itu adalah matrik yang simetrik. Ya. Jadi matrik yang sering dipakai dalam perhitungan statistik itu jenis matrik yang simetri. Jadi kayak dicerminkan oleh diagonalnya. Ya. Kemudian matrik ortogonal. Matrik ortogonal itu adalah ketika perkalian matrik dan matrik awal dan matrik transposnya itu sama dengan matrik identitas. Ya, jadi ini aksen itu transpose maksudnya, atau ini bintang itu transpose. Ya, ini perkalian. Ini diambil dari buku yang lain contohnya, sehingga lambangnya berbeda. Kemudian involutory matrix, di mana sebuah matrik yang kalau dikuadratkan itu sama dengan I, atau matrik identitas. Kemudian operasi matrik perkalian ya. Yang pertama perkalian dengan skalar ya, tinggal dimasukkan aja ke dalamnya ya. Jadi ini contohnya C dimasukkan sini ya masuk sini. Misalkan 2 kali ini ya dimasukkan aja. Kemudian penambahan matrik Anda sudah bisa ya, menambah matrik. Perkalian. Nah, ini perkalian ada matrik ukuran baris kolomnya 3 kali 2, kalau yang ini 2 kali 3, perkaliannya adalah 3 kali 2, 2 kali 3, jadi jumlah kolom harus sama dengan jumlah baris yang dikalikan depan dan belakang. Nah, ini hasilnya. Oke ya, saya kira udah bisa. Kemudian dot matrik perkalian titik itu seperti ini. Yang dikalikan 1 kali 3 ditambah 2, 2 dan sebagainya. Ini juga nanti banyak dipakai dalam perhitungan analisis statistik menggunakan matrik. Invest, nah ini juga sama nih, invest matrik itu juga banyak sekali dipakai nanti. Konsepnya begini, cara mencarinya yang mudah dengan cara seperti ini. Ini materi SMP atau SMA, saya lupa. Ya, cara mencari matrik invest 2 kali 2. Ini contohnya ya. Tinggal di ini. Nah, yang menarik adalah ini catatannya. Tidak semua matrik mempunyai invest. Yang tidak punya invest disebut matrik singular. Nah, dulu waktu S2 sempat berhenti lama karena hasil data yang saya peroleh, saya olah dengan metode Lagrange, pengali Lagrange, itu nggak ada hasilnya. Pokoknya salah terus. Pesannya yaitu, matrik Anda tidak mempunyai invest. Saya juga heran, kok bisa ya kebetulan gitu ya. Dan ternyata tidak kebetulan. Banyak kasus ternyata matrik itu tidak punya invest. Sederhana kalau tidak punya invest itu yang ini tidak boleh nol ya. Kalau nol berarti nggak boleh ya. Mungkin perbedaannya sangat kecil sehingga di mendekati nol. Kalau sesuatu dibagi yang sangat kecil itu sangat besar dan itu tidak mungkin didefinisikan tidak mempunyai matrik. Maaf, tidak mempunyai invest. Terus topik lagi yang penting adalah eigenvalue dan eigenfaktor. Nah, ini juga konsep yang sangat jenius saya sebut ya, sangat smart di dunia matrik, yaitu nilai eigen. Anda bayangkan saja ini ya, Anda lihat. Anda punya matrik A, misalkan di sini ukuran 3 kali 3, dikalikan vektor X, kemudian ada nilai, yaitu nilai eigen ini, 6, dikalikan X. Bayangkan saja, matrik yang berukuran 3 kali 3 itu disingkat ekstrimnya ya, disingkat oleh lambda, yaitu eigenvalue 6. Jadi ini kira-kira kalau dalam bahasa data itu bisa dikompresi yang tapi dengan kejelasan film yang sama, misalkan teknologi Blu-ray gitu ya di film itu misalkan. Kira-kira di matrik dan nilai eigennya itu kira-kira seperti itu. Ini juga nanti banyak dipakai dalam analisis multivariat. Nah, kita lihat contoh yang paling sederhana bagaimana matrik itu dipakai untuk menghitung jumlah dan rata-rata dalam statistik awal ya. Jadi Anda misalkan punya data X1, 2, 3, 1, 4.
Kalau Anda lihat jumlahnya kan secara manual Anda tambahkan saja 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 ketemu jumlahnya 10 ya. Tapi kalau dalam software itu nanti kita munculkan F1, nah ini vektor satuan, kemudian ada A yaitu skalar 0,25, di mana jumlah adalah perkalian antara F1 dengan X1. Ya, perkalian matrik atau perkalian vektor di sini. Atau dot matrik, lebih perkalian dot di sini ya. 10, kemudian min-nya adalah perkalian A kali jumlahnya. Jadi kalau Anda punya data seperti itu sama software diolahnya itu seperti ini, bukan ditambah secara 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4, kemudian dibagi 4 itu tidak ya, tapi dengan cara seperti ini. Atau ini yang lebih kompleks adalah menghitung covariance. Ya. Itu merupakan sekali lagi seper DF atau degree of freedom dari SSCP. SSCP adalah itu sum of square cross product. Ya. Rumusnya adalah ini. Ini adalah perkalian matriks. Ya, kita lihat. Contoh ya. Kita menghitung SSCP-nya dulu, baru nanti covariannya. Kalau Anda punya ini X, ya, Anda ada F vektor, A-nya 0,2, ini min-nya ketemu, kemudian Anda definisikan min besar, jadi perkalian dari F1 transpose kali min, didefinisikan X kecil sama dengan X dikurangi min besar, hingga ketemu ini. Ya. Nah, perkalian matrik-matrik ini sekali lagi itu sebentar. Oh ya. Anda masukkan saja XI dikurangi XJ ya, dikuadratkan itu akan diperoleh ini. Jadi perkalian dari yang matrik ini sekali lagi X ini ya. Yang dalam ini adalah ini. X ini dikuadratkan hasilnya ini. X kali X itu kan jadi dikuadratkan saja ya. Jadi perkalian dari matrik akan ketemu ini. Nah, ini SSCP-nya. Di mana kalau mau covarnya berarti SSCP dibagi degree of freedom. Ya. Atau yang familiar aja lah, ini ya regresi sederhana. Kalau Anda mencari regresi antara X dan Y dari yang sederhana, maka ini di depannya ditambahi 1. Ya. Ini data X-nya, ini Y-nya. Jadi Y sama dengan gitu ya. Rumusnya kan A ditambah BX. Nah, B-nya adalah ini perkalian matrik ya. X ini ditranspos dikalikan X di inverse, X transpos kali Y ketemu B-nya ini 0,6 dan 1,0. Ini E-nya nanti akan dibahas di analisis regresi nanti ya. Kita akan tahu apa itu E. Ya, jadi ini persamaannya adalah Y sama dengan 0,6 ditambah 1,2 kali X, kira-kira gitu. Kemudian hal yang lain yang perlu Anda pahami adalah vektor ya. Ini vektor seperti ini 2 3. Vektor adalah visualisasi ya dari vektor dan analisis geometris itu visualisasi dari matriks atau vektor. Ini vektor dalam 3 dimensi. Kenapa ini penting? Itu nanti konsepnya ini penjumlahan vektor ya. Itu untuk mengukur jarak. Jarak ini menjadi konsep yang sangat penting dalam multivariate analisis. Ya. Cluster analisis, kemudian analisa faktor, itu pakai konsep jarak. Ini konsep jarak yang pertama adalah jarak Euclidean ya, atau jarak yang biasa Anda kenal ya. Jadi kalau ada titik 2,1 sama 6,3 jaraknya ya tinggal di akar gitu ya. X2 minus X1 kuadrat ditambah Y2 minus Y1 kuadrat. Maka ketemu jaraknya. Nah, konsep jarak ini sekali lagi merupakan hal yang penting karena menjadi pertanda apakah dua hal atau objek berbeda atau tidak. Nah, tadi sudah disebutkan ya, salah satunya Euclidean distance, statistical, dan Mahalanobis. Euclidean yang tadi sudah, ini yang, diulang lagi ya, nggak apa-apa. Ini rumus yang tadi.
Kemudian yang statistik itu seperti ini, statistical distance. Dan yang terakhir Mahalanobis distance. Nah, dalam banyak Mahalanobis distance sebenarnya merupakan variasi dari statistical distance ya. Kalau Anda lihat ini kan modelnya sama X minus Y kuadrat, ya ini juga sama. Ini mu ya dan seterusnya. Nah, konsep Mahalanobis ini banyak sekali dipakai sekali lagi dalam multivariate analysis. Jadi belajar ini dalam algoritma itu banyak sekali dipakai Mahalanobis distance konsepnya ini. Oke, begitu materi pertemuan pertama. Silakan dibaca bukunya, dicari bukunya, apapun itu yang berkaitan dengan multivariate analysis, insya Allah akan menambah wawasan Anda. Dan insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan materi deteksi missing value dan cara mengatasinya, kemudian deteksi outlier, kemudian pengujian normalitas data multivariat. Ini bahannya ada di referensi yang pertama, yang tadi ya, halaman 47 sampai 161. Demikian yang saya sampaikan, silakan berdiskusi ya. Saya tidak harus jawab. Jadi Anda boleh bertanya, menyampaikan ide, menyampaikan link, baik link materi, video di Google Classroom. Ya, nanti aktivitasnya ya akan saya apresiasi ya untuk penilaian. Demikian yang saya sampaikan, sekali lagi minta mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.